Are you ready for it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Hamzah. Dan saya Nurila Latif. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi iklim komunikasi Dan organisasi. Komunikasi adalah aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun manusia itu berada. Berikut ini pemaparan materi yang mengenai iklim komunikasi organisasi. Iklim komunikasi organisasi. Iklim komunikasi. Iklim komunikasi meliputi persepsi-persepsi mengenai pesan dan peristiwa yang berhubungan dengan pesan yang terjadi dalam organisasi. Sedangkan iklim organisasi itu adalah lingkungan di mana para karyawan suatu organisasi melakukan pekerjaan mereka. Iklim mengitari dan mempengaruhi segala hal yang bekerja dalam organisasi, sehingga iklim dikatakan sebagai suatu konsep yang dinamis. Dari kedua pengertian tersebut, jadi iklim komunikasi organisasi sebagai kualitas pengalaman yang bersifat objektif mengenai lingkungan internal organisasi yang mencakup persepsi anggota organisasi terhadap pesan dan hubungan dengan kejadian yang terjadi di dalam organisasi. Berikut ini adalah pengertian iklim komunikasi organisasi menurut para ahli. Menurut Page and Fowles mengatakan iklim komunikasi organisasi terdiri dari persepsi-persepsi atas unsur-unsur organisasi dan pengaruh unsur-unsur tersebut terhadap komunikasi. Sedangkan menurut Tagiuru, iklim komunikasi organisasi adalah kualitas yang relatif, abadi dari lingkungan internal organisasi yang dialami oleh anggota-anggotanya, mempengaruhi tingkah laku mereka, serta dapat diuraikan dalam istilah nilai-nilai suatu set karakteristik tertentu dari lingkungan. Dan menurut Paine dan Polk, pada tahun 1976 mendefinisikan iklim organisasi sebagai suatu konsep yang merefleksikan isi dan kekuatan dari nilai-nilai umum, norma, sikap, tingkah laku, dan perasaan anggota terhadap suatu sistem sosial. Selanjutnya mengenai dimensi iklim komunikasi organisasi. Yang pertama, supportiveness. Yang kedua, partisipasi membuat keputusan. Yang ketiga, kepercayaan. Yang keempat, keterbukaan dan keterus-terangan. Yang kelima, perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi. Selanjutnya, pentingnya iklim komunikasi organisasi. Iklim komunikasi organisasi dapat memberikan gambaran kepada anggota organisasi mengenai seberapa jauh organisasi memberikan kepercayaan, mendukung anggota, menyediakan informasi yang cukup, terbuka, mendengar dengan penuh perhatian, melibatkan peran-peran semua anggota. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah video?